Hai para pecinta alur cerita Donghua. Gimana nih kabarnya kalian semua? Sudah pasti sehat kan? Kali ini aku akan membahas alur cerita Donghua yang rilis pada 23 April kemarin, yakni berjudul You Are a Genius. Sedikit spoiler, Donghua ini mengisahkan seorang pria yang dipisahkan dengan kekasihnya akibat memiliki jalan yang berbeda. Jadi, sang kekasih ini memiliki sebuah kutukan yang mengharuskan dirinya pergi menuju ke sebuah akademi di wilayah Gunung Merah. Buat yang penasaran dengan kisahnya, yuk kita langsung aja gas ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, intro dulu. Di awal kisah, kita diperlihatkan sepasang kekasih sedang memainkan sebuah permainan catur berburu. 守株待兔，发现道具，奔向大宝剑。哎呀，小白，你中毒，断绝后路，透出生命10点。 Pada saat itu, seorang pria bernama Xiaobai telah kalah dengan kekasihnya yang bernama King Yu. Di saat yang sama, Xiaobai mengingatkan King Yu akan janjinya jika dirinya memenangkan permainan catur berburu sekali seumur hidup. Sesaat kemudian, terjadilah salju turun masuk ke dalam gua yang membuat raga King Yu menjadi lemah karena kutukan. Alhasil, Xiaobai pun bergegas mensayat tangannya hingga mengeluarkan darah untuk digunakan mengobati King Yu. Akan tetapi, Xiaobai justru malah pingsan setelah mengobati King Yu. Tak berselang lama, datanglah seseorang yang pada saat itu menghampiri kedua pasang kekasih yang sedang pingsan. Setelah itu, Xiaobai terbangun dari pingsannya dan menyadari akan kehadiran seorang pria bernama Zhu Junshan. Rupanya, Zhu Junshan ini sedang mengincar sebuah harta bernama bunga angin es di wilayah Gunung Utara. Meskipun Xiaobai pernah mengetahui bunga tersebut, namun kini bunga angin es yang sedang dicari-cari sudah tidak ada lagi. 一名寻宝人，只有在雷霆和双群找此物的。绝种啊，这部落，忘了。 Karena tidak mendapat jawaban apapun, Zhu Junshan pun mengecek sebuah kompas yang menuju ke arah King Yu. Setelah itu, Zhu Junshan pun membantu menyadarkan King Yu. Setelah tersadar, Zhu Junshan menunjukkan sebuah wilayah yang ditempati para murid di Akademi Sihir yang memiliki kesamaan dengan King Yu. Oleh karenanya, Zhu Junshan berniat ingin mengundang King Yu menuju ke sekolah sihir di wilayah Gunung Merah untuk mengasah kutukannya yang sebenarnya merupakan sebuah kekuatan sihir. 因此，若是善加培训，和我一起去南方吧。 Akan tetapi, King Yu masih terikat sebuah sumpah janji, yakni senantiasa bersama dengan Xiaobai. Mendengar hal itu, Zhu Junshan pun mulai menasihati King Yu supaya meninggalkan pemikiran masa mudanya demi melanjutkan belajar sihir, apalagi soal perasaan cinta. Sontak, Zhu Junshan pun bergegas memisahkan mereka berdua menggunakan teleportasi, dikarenakan mereka berdua memiliki dunia yang berbeda. Singkat cerita, kini Xiaobai sedang tertidur di rumahnya setelah dipisahkan dengan kekasihnya oleh Zhu Junshan. Sontak, ia pun langsung terbangun dengan mengingat sang kekasih. Alhasil, sang ayah bernama Bai Shu pun menampar kepala Xiaobai hingga pingsan dan tertidur kembali. Sesaat kemudian, Xiaobai pun kembali terbangun dan merasa ada seseorang yang telah menampar dirinya.
Namun Shobai justru masih mempertanyakan keberadaan King Yu. Tadinya sang ayah kira Shobai ini telah hilang ingatan. Namun ternyata Shobai masih mengingat sumpah janjinya bersama King Yu. Di sana sang ayah merasa tertipu oleh Zhu Junshen yang telah berjanji akan membuat Shobai lupa ingatan hingga melupakan King Yu. Di sana sang ayah mencoba mengendap-endap pergi keluar rumah. Namun usahanya itu dicegah oleh Shobai yang saat itu telah mengetahui kalau Zhu Junshen telah dipersilakan makan malam oleh sang ayah. Alhasil, sang ayah pun mengungkapkan kalau ia merasa berterima kasih pada Zhu Junshen karena telah menyelamatkan Shobai dari dinginnya angin es. Setelah itu, datanglah seorang gadis yang menyaksikan pergulatan antara ayah dan anak. Tadinya gadis itu mengira kalau Shobai telah melupakan King Yu, sehingga ia pun bercakap seperti tidak terjadi apa-apa. Sontak ia pun menyadari kalau Shobai masih mengingat King Yu dan sedang mencari keberadaannya. Di sana gadis itu berkomplot dengan Bai Shou yang mencegah Shobai supaya tidak jadi pergi menuju Gunung Merah. 小白，那南下了，你知不知道会有什么后果？ Nah, di sini gadis itu mengarang cerita kalau King Yu dibawa menuju Gunung Merah sebagai perwakilan duta perdamaian suku. Namun Shobai justru sangat marah karena merasa dipermainkan oleh mereka berdua. Alhasil sang gadis dan ayah pun menenangkan Shobai dengan mengatakan kalau masih ada kesempatan menuju ke sana sebagai perwakilan duta perang. Oleh karena itu Shobai pun bertanya bagaimana cara menuju ke wilayah Gunung Merah. Alhasil sang gadis pun mulai memberitahu caranya, yakni Shobai harus mempelajari tentang Gunung Merah melalui sebuah buku sebelum menuju ke sana. Pada saat itu, mereka berdua menunjukkan sebuah peta yang mana di sana sang ayah sedang menunjukkan tanah suci Tianyuan yang merupakan pusat dari seluruh dunia. Namun ternyata sang ayah beserta gadis itu pun mengendap-endap pergi keluar meninggalkan Shobai yang sedang terpaku melihat peta dan juga buku-buku di meja. Rupanya mereka berdua berniat ingin menunda Shobai pergi menuju Gunung Merah jauh lebih lama. 这儿哪是中心？南方大陆不过是整个世界中，读完这些书，说不定秦月莲还…… Di malam harinya, Shobai pun sedang membaca buku di dalam rumah. Bahkan di luar rumah pun ia tetap terpaku membaca buku hingga tak peduli meskipun telah menumbangkan sebuah pohon. Selain itu, membaca buku sambil mengangkat batu besar pun juga telah ia lakukan. Keesokan harinya, sang ayah pun mencoba mengganggu Shobai yang sedang membaca sepanjang hari. Karena merasa sangat muak, sang ayah pun menyuruh Shobai melupakan semua buku yang akan ia baca. Di sisi lain, kita diperlihatkan Zhu Junshen dan King Yu berada dalam perjalanan menuju Gunung Merah. Di saat yang sama, sang ayah juga menceritakan di mana dirinya juga pernah menuju ke Gunung Merah semenjak kematian istrinya, yakni untuk mencari tahu cara membangkitkan seseorang dari kematian. Akan tetapi, dirinya tidak menemukan cara apapun, melainkan malah menemukan banyak wanita pujaan. Mendengar perkataan sang ayah, Shobai pun sangat murka hingga hampir saja akan berubah wujud. Beruntungnya sang ayah berhasil meredamkan amarah Shobai. 我能头几级就用，脾气这么大也不了白痴。 Setelah itu, sang ayah pun memberikan deretan nasihat kepada Shobai sebelum pergi menuju Gunung Merah untuk bertemu dengan King Yu. Mendengar perkataan sang ayah, Shobai pun teringat akan pesan yang pernah Zhu Junshen katakan. 就该学学我的办法。啊，错呀！我要是你，现在你还有什么不办？ Setelah mengingatnya, sang ayah pun bersedia membantu Shobai untuk menuju ke sana. Pada saat itu, sang ayah menunjukkan Shobai sebuah koper yang berisikan banyak batu mineral yang indah. Rupanya batu-batu mineral tersebut sangatlah berharga apabila digunakan di wilayah selatan, apalagi di Gunung Merah. Bahkan, batu mineral tersebut bisa saja membuat orang-orang yang melihatnya menjadi terpesona. Mendengar perkataan sang ayah, Shobai pun merasa sedikit kurang percaya.
Meskipun begitu, pada akhirnya Xiaobai bisa sampai di wilayah Gunung Merah dengan membawa kuda perang berbaju emas hitam. Bahkan baju yang dipakai Xiaobai pun juga terlihat mempesona di mata orang-orang. Di saat baru saja berhenti, tiba-tiba saja Xiaobai dikagetkan seorang nenek-nenek yang pada saat itu menawarkan sebuah buku berisikan daftar-daftar gadis cantik di wilayah Gunung Merah. Namun tiba-tiba saja ada seorang gadis yang ternyata juga menawarkan hal yang sama. Alhasil seorang gadis dan nenek-nenek itu pun mulai memperebutkan minat Xiaobai agar membeli buku masing-masing. Untuk mencegah keributan berlanjut, Xiaobai pun berminat membeli buku dari kedua orang tersebut dengan membayar menggunakan sebuah batu mineral yang indah. Tak berselang lama, Xiaobai pun melanjutkan perjalanannya dengan mencari alamat King Yu di dalam buku yang telah ia beli. Kini Baisho akhirnya telah sampai di sebuah perumahan Xinhu. Di dalam sana terdapat sederet pria yang tengah sedang melihat daftar harga kamar di hadapan resepsionis. Rupanya para pria di sana berambisi mengincar kamar rumah master yang berdekatan dengan wanita bernama King Yu, termasuk seorang tuan muda dari keluarga Lu. 标准房只能睡觉，租10套房188哥，睡觉还不天起了？要住他隔壁，9楼丧尽天。对了，听说陆家少爷已经在隔壁住。 Mendengar hal itu, Baisho pun sontak berteriak ingin memesan kamar di rumah master, lantaran King Yu sendiri merupakan seorang kekasihnya sejak lama. Alhasil, Baisho pun mengeluarkan batu mineral andalannya yang membuat semua orang merasakan silau. Setelah itu, Baisho pun mulai memesan kamar master di hadapan resepsionis dengan membayar menggunakan batu mineral air mata naga. Di sana, mbak-mbak resepsionis merasa sangat terkesima. Sampai pada akhirnya, mbak-mbak resepsionis pun langsung mempersilahkan Baisho menuju kamar yang telah dipesan. Di tengah jalan, Baisho pun langsung dipertemukan dengan King Yu. Rupanya, saat itu King Yu sedang berniat pindah ke tempat lain, dikarenakan dirinya tidak memiliki cukup uang untuk membayar tempat tinggal dengan harga yang sangat tinggi. Di saat akan pergi, sontak Baisho pun langsung menghadang King Yu dan mereka berdua pun saling bertatapan. Karena King Yu memiliki sedikit masalah finansial, ia pun bergegas pergi ke tempat lain yang lebih tenang. Mendengar hal itu, Baisho pun berniat menawarkan tempat tinggal miliknya kepada King Yu. 谁知住进来后滋扰越来越多。那就住我房间里吧。 Meskipun begitu, sayangnya King Yu sama sekali tidak mengenal Baisho dikarenakan ingatannya telah dihapus oleh Ju Junset. Oleh karenanya, Baisho pun mengingatkan King Yu kalau dirinya merupakan kekasihnya sejak lama. Di sisi lain, orang-orang terdengar sangat heboh setelah mendengar pengakuan Baisho. 当然，我是你前男友。 Jadi, King Yu pun mulai mengetes Baisho mengenai letak tanda lahirnya. Namun Baisho mempercayai kalau King Yu sama sekali tidak memiliki tanda lahir. Sayangnya, King Yu malah menunjukkan tanda lahir di tangannya bergambar boneka kelinci. Setelah Baisho mengingat masa lalunya, alhasil ia pun menarik tangan King Yu dan langsung menghapus sebuah gambar di tangannya. Di sini, Baisho mengerti kalau Zhu Junsen lah yang telah menggambar tangan King Yu. 我问你，你知道我身上哪里有胎记？有胎记哦。很遗憾，您认错人了。 Alhasil, King Yu pun mulai percaya kalau Baisho berkata jujur. Oleh karenanya, ia pun berniat ingin menanyakan semuanya kepada Zhu Junsen. Setelah King Yu pergi, para pria berniat ingin menghajar Baisho. Dikarenakan mereka merasa tidak terima kalau Baisho mengaku-ngaku sebagai pacar King Yu sebelumnya. Namun, tindakan mereka seketika dihentikan oleh seorang tuan muda dari keluarga Lu. Rupanya, tuan muda Lu tersebut terlihat sedikit bergaya saat ingin berhadapan dengan Baisho. Singkat cerita, Baisho pun akhirnya dipersilakan mampir di kediaman tuan muda Lu. Rupanya,
Tuan Muda Lu beserta King Wei dan wanita bernama Sun Wen tengah sedang berniat ingin mengorek rahasia Baisho dengan bantuan cairan sihir dalam minuman. Setelah diminum sedikit, Tuan Muda Lu pun langsung bertanya banyak hal kepada Baisho. 恕我直言，即便如你留在雪山继续过与世隔绝的生活，这个前男友果然经不起考。 Alhasil, Baisho pun membalikkan pertanyaan yang sama kepada Tuan Muda Lu. Melihat hal itu, King Wei dan Sun Wen pun berniat menginterogasi Baisho secara intens lantaran mereka tidak percaya kalau King Yu adalah mantan pacarnya. 所以这更证明了白实力又对我大秦图谋不轨的，还说什么你是清月小姐的前男友。下次能不能不拉的？我怕。 Beruntungnya King Yu pun akhirnya datang mengklarifikasi kalau Baisho memang mantan pacarnya. Rupanya King Yu telah menanyakan fakta tersebut kepada Zhu Junsen menggunakan cara yang cerdik. 朱俊生承认动过你的记忆了。只是我用了一些就是平大师制作的茶具。哎呦，好了，我的确是你的野人女友，很遗憾让你们失望了。真实的，你如今言谈举止与红山人大部分文明僵硬，才更像是。 Setelah itu, King Yu pun berniat mengajak Baisho kembali menjalin hubungan. Sontak, Tuan Muda Lu pun langsung terkaget mendengar ucapan King Yu. Di sana, Baisho dan King Yu pun membicarakan beberapa hal tentang hubungannya. Sementara itu, Tuan Muda Lu sendiri masih terdiam mematung mendengar obrolan mereka berdua. Di sana, Baisho menceritakan kembali kejadian yang dialami King Yu ketika berada di Gua Es. Sesaat kemudian, King Yu pun mengajak Baisho untuk masuk ke sekolah Gunung Merah bersamanya. Sebelum itu, Baisho pun harus bisa berhasil meraih juara kedua ketika menjalani tes masuk sekolah agar bisa berhubungan resmi dengan King Yu. Mendengar hal itu, Tuan Muda Lu pun meminta persyaratan itu juga berlaku untuk dirinya juga. Alhasil mau tidak mau, Baisho pun setuju dengan usulan Tuan Muda Lu. Singkat cerita, kita diperlihatkan di sebuah kamar yang mana di sana ada Baisho yang sedang membaca sebuah buku. Setelah selesai, Baisho pun bergegas pergi menuju ke belakang. Di sisi lain, ada seekor merpati putih masuk ke dalam kamar tengah sedang mengantarkan surat dari King Yu. Rupanya surat tersebut berisikan alamat tempat tinggal King Yu saat ini. Setelah itu, Baisho pun bergegas pergi menuju ke alamat yang dikirimkan oleh King Yu. Sebelum berangkat, Baisho pun menyapa King Wei dan juga Sun Wen yang kebetulan lewat. Setelah sedikit berbincang, Baisho pun langsung berpamitan pergi. Namun, King Wei dan juga Sun Wen justru memiliki sebuah rencana untuk mengerjai Baisho. Alhasil, King Wei pun langsung menjalankan rencananya, yakni dengan mengintai Baisho sepanjang jalan yang ia lewati. Dengan bantuan kawan-kawan, mereka pun berusaha mengadang Baisho yang sedang menuju stand jualan untuk membeli makanan. 1号小队脱离目标，2号小队做。 Sampai pada tahap rencana ketiga, kini Tuan Ular dan juga Shouking pun bersiap-siap melakukan drama. Rupanya, Tuan Ular tengah dengan sengaja berjalan menabrak Baisho supaya bisa celaka. Namun ternyata, Tuan Ular justru malah berbalik merasakan sakit hingga mengalami patah tulang di lengannya. Di sana, Shouking tengah menyalahkan Baisho kalau dirinya telah sengaja membuat Tuan Ular terjatuh pingsan. Oleh karenanya, Baisho pun memberikan kompensasi kepada mereka setelah tragedi penabrakan tadi. Di sana, Shouking dan kawan-kawan merasa sangat senang setelah Baisho memberikan setumpuk batu mineral harga selangit yang sangat banyak. Sayangnya, mereka baru menyadari kalau Tuan Ular telah benar-benar tidak sadarkan diri. Sesampainya di laboratorium Duanshu, Baisho justru malah dihadang oleh seorang pria berkacamata hitam suruhan King Wei. Rupanya pria tersebut berniat menghalangi Baisho supaya tidak bisa bertemu dengan King Yu. Sesaat kemudian, Shouking pun datang melihat keributan mereka berdua. Di sana, Baisho pun menanyakan keadaan Tuan Ular. Akan tetapi, Shouking justru malah menjawab dengan santainya kalau Tuan Ular telah meninggal. Rupanya niatan Shouking saat itu ingin meminta maaf mewakili orang-orang geng ular.
Oleh karenanya, Shouking pun berniat ingin mengembalikan batu mineral harga selangit yang telah diberikan Baisho. Karena Baisho menolak, Shouking pun meminta permohonan supaya diterima sebagai bawahan setianya. Alhasil, Baisho pun menerimanya setelah Shouking berniat akan membantunya menemui King Yu. Setelah itu, mereka berdua pun menunjukkan tiket kunjungan laboratorium Duanshu di hadapan pria berkacamata. Di sana, pria berkacamata menyuruh mereka berdua agar mengikuti para rombongan tur kunjungan laboratorium Duanshu. Setelah berbaris dengan para rombongan, Baisho pun bergegas pergi setelah Shouking mengkodenya dari jauh. Sampai pada akhirnya, Baisho pun berhasil menemui King Yu. Alhasil, mereka berdua pun mulai mengobrol. Di sana, King Yu sedang menjelaskan tempat yang kini ia tinggali, yang mana tempat itu telah didesain khusus oleh Zhou Junsen sesuai dengan ingatan masa kecilnya. Mendengar hal itu, Baisho pun mengingatkan tentang pohon besar di wilayah Oasis Kubah, yang mana pohon tersebut telah menjadi kenangan masa kecil King Yu. 你怎么进来的？来，在我的记忆里，只要靠在这棵树下，就会。 Di sisi lain, King Yu merasa sangat heran dengan kemampuan Baisho yang ternyata bisa melompat setinggi 5 meter saat mengambil buah. Setelah itu, Baisho pun menanyakan tentang kesigapan King Yu menjelang ujian tes di sekolah Gunung Merah. Rupanya saat ini King Yu hanya sedang membantu sang guru untuk mencari dana yang nantinya akan digunakan sebagai modal penelitian. Mendengar hal itu, Baisho pun langsung memberikan beberapa batu mineral harga selangit. Sesaat kemudian King Yu pun berbalik membahas kesiapan Baisho untuk tes ujian nanti. Akan tetapi, Baisho justru malah lebih mengandalkan batu mineral harga selangit yang selama ini dia andalkan di setiap menghadapi masalah. Oleh karenanya, King Yu pun mencoba memberikan pemahaman kepada Baisho tentang kejujuran dalam menjalani ujian tes sebelum masuk ke sekolah Gunung Merah. Mendengar hal itu, Baisho pun merasa sedikit putus asa. Alhasil, King Yu pun menerangkan asal-usul adanya kekuatan sihir supaya Baisho bisa memahami tentang sihir sesuai pemikiran logis. Di sana, King Yu juga menceritakan tentang suka duka para murid yang belajar sihir sepanjang malam hingga mengalami mati mendadak. Setelah itu, King Yu pun memberikan sebuah gulungan yang berisikan bahan persiapan sebelum ujian tes. Sampai pada akhirnya, Baisho pun segera pergi setelah dirinya dipanggil oleh maskot rombongan tur. Singkat cerita, Baisho pun membacakan gulungan yang telah diberikan King Yu. Sayangnya, ia justru menyerah ketika sedang membaca gulungan itu. Sontak terdengarlah sebuah teriakan seseorang yang mengira ada orang yang mati mendadak. Rupanya orang yang berteriak tadi ialah King Wei yang sedang berdiri di hadapan kediaman Baisho. Ternyata King Wei sedang berniat mengantarkan surat izin dari Tuan Muda Lu untuk mengikuti ujian tes. Setelah menerimanya, Baisho pun memberikan beberapa butir batu mineral harga selangit untuk King Wei. Di sana King Wei merasa sedikit jengkel saat menerima batu tersebut. Alhasil, Baisho pun memberikan lagi batu mineral berjenis batu arus angin yang berharga 5 juta. Tadinya King Wei merasa sangat jengkel dan sempat menduga kalau Baisho sedang menipunya. Namun dirinya justru tanpa sadar menerima batu berharga mahal tersebut hingga tidak dapat menolak pemberian Baisho. Sampai-sampai ketika Baisho ingin menitipkan sebuah jepit rambut untuk diberikan kepada Lu Xun, King Wei sendiri tidak dapat mengulurkan tangannya. Tepat di hari pelaksanaan tes ujian masuk sekolah Gunung Merah, kita diperlihatkan beberapa orang tengah bergosip tentang taruhan yang dilakukan Lu Xun dan Baisho demi berhubungan resmi dengan King Yu. Melihat kehadiran Baisho, orang-orang di sana pun agak sedikit meragukan keberanian Baisho mengikuti ujian tes. Di sana, Baisho pun menghampiri King Yu dan sedikit berbasa-basi terkait persiapan ujian. Selain itu, Baisho juga turut menunjukkan sebuah cairan prima yang katanya dapat membantu selama ujian. 他真敢来啊！难道真？考试准备的如何？我在考生手册上看到魔。 Melihat hal itu, Su Wen pun merasa sangat kagum setelah Baisho bisa memiliki cairan langka tersebut.
Setelah mencium aroma cairan prima, salah satu dari mereka pun baru menyadari kalau cairan tersebut merupakan harta terpenting dari perumahan Shinhu yang amat sangat sulit ditawar seorang ahli agung. Alhasil, Baisho pun mengaku kalau dirinya telah membeli harta tersebut sebanyak 80 juta. Ternyata, Baisho telah membeli harta tersebut demi King Yu. Sayangnya, King Yu sendiri menolak ramuan yang akan diberikan Baisho dikarenakan ramuan tersebut hanya bisa meningkatkan adaptasi sihir secara terbatas, sedangkan King Yu sendiri sudah melewati batas yang dimaksud. 是了，他还送了我这只酒壶，这是我为你准备的，希望能帮。心意，但其实 Karena King Yu menolak, Baisho pun langsung meminum ramuan tersebut sampai habis. Singkat cerita, kini tibalah tes masuk ujian tahap pertama, yakni pengukuran kekuatan sihir. Alhasil, para peserta di sana secara berurutan melakukan pengukuran energi kekuatan sihir dengan meletakkan tangan masing-masing pada bola Junshan. Sayangnya, kedua pria bernama Jing Zeng dan Go Yuan mendapatkan hasil tingkatan paling rendah setelah mengetes kekuatan sihir miliknya. 兄，看开点，这一期，金手，等级 A 减，戚薇等级，孙文。 Sampai ketika Lu Xu mendapatkan giliran, dirinya justru mendapatkan hasil yang sangat bagus dengan tingkatan A+. Setelah itu, King Yu pun juga mendapatkan gilirannya melakukan pengukuran kekuatan sihir. Di sana, King Yu justru berhasil mendapatkan hasil yang jauh lebih menakjubkan. Setelah itu, kini giliran Baisho melakukan tes pengukuran kekuatan sihir. Sayangnya, meskipun telah berkali-kali menyentuh bola Junshan, Baisho sendiri masih tidak dapat menghasilkan tingkatan sihir apapun. Oleh karenanya, orang-orang di sana menganggap kalau Baisho ini hanyalah orang biasa yang idiot. Mendengar hal itu, Qi Wei pun angkat bicara mengenai tingkatan Baisho yang sebenarnya. Tapi lama-kelamaan, Qi Wei baru sadar kalau Baisho merupakan seorang musuh yang sekarang sedang ia bela. Di sana, Baisho pun memuji Qi Wei dan memberinya satu bongkahan air mata naga. 庸人，哼，萧凭什么无等级？只能解释为才是真正的傻子。等下，我脑子竟…… Setelah ujian tahap pertama selesai, Baisho pun berjalan-jalan menemui King Yu yang kelihatannya sedang mengantuk. Rupanya King Yu merasa sangat kelelahan setelah semalaman membaca buku. Oleh karenanya, Baisho pun langsung memberikan sebuah minuman milyu berkhasiat yang dibuat langsung oleh guru besar Pink. Rupanya Baisho sendiri justru mengundang guru besar Pink ke tempat itu. Sayangnya, guru besar Pink langsung mual-mual setelah keluar dari kereta kuda. Setelah itu, Guru Pink pun datang menghampiri Baisho yang katanya telah memberikan segelontor dana untuk membantu pembelajaran sihir dan menyumbangkan selusin air mata naga. Di sana, Guru Pink pun menanyakan pengetahuan Baisho tentang teh. Sayangnya, Baisho sendiri tidak begitu mengerti tentang teh yang dimaksud Guru Pink. Alhasil, Guru Pink pun menanyakan pertanyaan terakhir tentang kehebatan dan perbedaan seni teh milik keluarga Pink dengan milik keluarga lain. Meskipun begitu, Baisho tidak mengetahui apapun yang telah ditanyakan Guru Pink. Mendengar hal itu, orang-orang di sana pun beranggapan kalau Guru Pink akan sangat marah. Namun ternyata Guru Pink justru malah menyukai kejujuran Baisho. Alhasil, Guru Pink pun memberikan kedua mangkuk teh kepada Baisho dan King Yu. Melihat sikap King Yu meminum teh, Guru Pink pun mengerti kalau King Yu sangat memahami sebuah seni tentang teh. Rupanya King Yu memahami semua ini dengan sedikit belajar dari sang guru. Di sana, Guru Pink pun mengetahui kalau Baisho dan King Yu merupakan sepasang kekasih. Oleh karenanya, Guru Pink pun memberikan sebuah dukungan cinta kepada mereka berdua lewat seduhan teh yang sangat berkhasiat. 她是你女朋友？好，那我再……
Setelah itu, Baisho dan King Yu pun secara bersama-sama meminum teh yang telah dibuat Guru Ping. Melihat hal itu, salah satu pria di sana merasa tidak terima kalau Baisho bisa dengan mudahnya mencicipi teh buatan Guru Ping hanya dengan memberikan selusin air mata naga. Lantaran pria tersebut beranggapan kalau seni teh tidak dapat diukur dengan uang. Rupanya, niatan Guru Ping sebenarnya ialah hanya ingin mendukung anak muda yang merasa kesulitan belajar sihir termasuk Baisho. Alhasil, Baisho pun langsung menyatakan kalau ia akan memberikan selusin air mata naga lagi kepada Guru Ping. 和许多爱茶之人一样，做梦少不是钱的问题，对茶道的热爱。老夫这茶只是想。好，那我再煎一打龙之泪。 Setelah itu, Guru Ping pun bergegas pergi dengan perasaan yang sangat senang. Di sana, Baisho pun menawarkan semua orang agar meminum teh hasil buatan guru besar Ping. Alhasil, Goyuan pun langsung menyeduh semangkuk teh tersebut dan langsung meminumnya. Di sana, Goyuan merasa sangat beruntung bisa mencicipi seduhan teh hasil buatan guru besar Ping. Oleh karenanya, semua orang di sana pun mulai memperebutkan teh hasil buatan guru besar Ping. Selain itu, mereka juga turut memuji kedermawanan Baisho dan kecantikan King Yu. Tak hanya itu, banyak juga dari mereka yang beranggapan kalau Baisho dan King Yu sangatlah cocok menjadi sepasang pengantin. Singkat cerita, di sebuah ruang kelas, kita diperlihatkan para peserta sedang menjalani ujian tes tulis. Di sana, Baisho merasa sangat kesulitan menjawab pertanyaan yang ada di lembaran kertas ujian. Oleh karenanya, ia pun menggunakan rumus dalam buku yang telah ia beli dari seorang ibu-ibu di gerbang pintu masuk kota Gunung Merah. Sementara itu, Jin Zheng sendiri masih kebingungan menjawab soal-soal ujian. Di sisi lain, King Yu dengan lancarnya bisa menyelesaikan semua soal ujian dalam waktu yang sangat singkat. Setelah itu, seorang pengawas mengomando kalau waktu tes ujian telah berakhir. Sedangkan Jin Zheng sendiri merasa sangat panik dikarenakan dirinya masih belum selesai mengerjakan soal. Di sana, Baisho pun menanyakan hasil nilai ujian tes milik King Yu. Ternyata, King Yu telah menghasilkan nilai yang jauh lebih unggul dari yang lain hingga mengalahkan rekor nilai milik guru Zhu Zunzhen 50 tahun yang lalu. Akan tetapi, Lun Xun sendiri merasa sangat penasaran dengan nilai tes yang diperoleh Baisho. Alhasil, Baisho pun menunjukkan nilai yang telah diperolehnya kepada semua orang. Kita diperlihatkan scenes di sebuah kamar Lu Xun. Di sana, Lu Xun tengah membicarakan hasil yang diperoleh Baisho di ujian sebelumnya. Meskipun Baisho telah memperoleh nilai 0, Lu Xun pun menyamakan dengan sosok leluhurnya bernama Lu Wenxuan yang sangat berbakat. Meskipun saat itu, bola pengukur sama sekali tidak mengakui bakat sihirnya. Oleh karenanya, Lu Xun pun menduga kalau Baisho berpotensi akan jauh lebih bersinar di ujian sesi ketiga. Namun, Suen dan Kiwe sendiri berpendapat kalau Baisho sama sekali tidak memiliki sesuatu yang spesial. 摆明了是要在第3环大放。行为异于常人之外，其他的。可白萧并没有什么异常之处啊。 Semenjak Lu Xun mengatakan ambisinya untuk ujian besok, tiba-tiba saja ada seorang wanita bernama Nuno datang di hadapan mereka secara misterius. Di sana, Kiwe merasa sangat terkejut ketika melihat kedatangan Nuno. Alhasil, Nuno pun langsung menampakkan diri dan mengucapkan selamat atas apa yang telah diraih Lu Xun. Akan tetapi, Lu Xun sendiri merasa tidak puas dengan hasil yang telah diraihnya. Dikarenakan masih ada yang jauh lebih unggul 25 poin daripada dirinya. Siapa lagi kalau bukan King Yu? Namun, Nuno tetap berpendapat bahwa hasil yang diperoleh Lu Xun sudah memenuhi kriteria penilaian keluarga Lu. Meskipun begitu, Lu Xun sendiri masih tetap khawatir kalau sang ayah akan puas dengan hasil yang telah ia peroleh. Mendengar hal itu, Nuno pun langsung menunjukkan sebuah titipan benih sihir dari ayah Lu Xun, yakni untuk digunakan dalam ujian esok hari. Hal itu ia lakukan hanya demi menjaga nama baik keluarga Lu.
Di sisi lain, di sebuah kamar Baisho, ternyata di sana sedang ada King Yu yang saat itu ingin berpamitan pergi setelah mengajarkan sesuatu tentang sihir kepada Baisho. Sedangkan Lucian sendiri tengah merasa ragu melakukan penanaman sihir di dalam tubuhnya, lantaran sekolah Gunung Merah tengah melarang seorang calon murid baru untuk melakukan penanaman sihir. Namun, pada akhirnya, Lucian pun bersedia melakukan penanaman sihir atas bantuan Nano. Di sana, King Wei dan Sun Wei pun tidak berani menyaksikan penanaman sihir yang dilakukan Lucian. Alhasil, Lucian pun mulai berteriak kesakitan sepanjang dirinya melakukan penanaman sihir. 他是什么样的人，我早就知道。 Sementara itu, King Yu dan Baisho sendiri juga mendengar suara Lucian dari kamarnya. 但是一想到不管我怎么努力， Mendengar hal itu, tanpa pikir panjang, King Yu pun langsung bergegas pergi meninggalkan Baisho. Alhasil, Nano pun telah selesai membantu Lucian melakukan penanaman sihir. Namun Lucian sendiri masih merasakan sakit setelah menyelesaikan insiden penanaman bibit sihir. Oleh karenanya, Nano pun langsung memberikan sebuah pil pereda rasa sakit kepada Lucian. 仪式结束了， 他就有了新的力量。 早点给我。 这是老爷的意思。 Keesokan harinya, tepat pada pelaksanaan ujian sesi ketiga, kita diperlihatkan segerombolan orang-orang tengah menyapa Baisho dengan saling mengucapkan kalimat doa mengenai hubungannya dengan King Yu. Oleh karenanya, Baisho pun langsung memberikan ratusan angpau dan langsung bergegas pergi meninggalkan mereka. Setelah itu, Baisho pun tiba-tiba saja bertemu dengan Lucian yang saat itu wajahnya terlihat sangat pucat. Di sana, Baisho pun menanyakan keadaan Lucian yang terlihat sangat lemah. Mendengar hal itu, Lucian pun beralasan kalau dirinya merasa sangat kelelahan dikarenakan terlalu fokus dalam ujian. Rupanya, Lucian masih penasaran dengan niatan Baisho yang selama ini selalu saja terlihat royal di hadapan semua orang. Namun ternyata, Baisho sendiri sama sekali tidak memikirkan apa yang sedang diduga Lucian. Tak sampai di situ, Lucian pun masih penasaran dengan jumlah kekayaan yang dimiliki Baisho. Namun dirinya justru malah kaget setelah Baisho menjawab kalau keluarganya sama sekali tidak memiliki kekayaan apapun, melainkan ia hanya memiliki sebuah batu mineral yang sangat melimpah. Melihat kehadiran King Yu, Lucian pun langsung bergegas pergi meninggalkan Baisho. Di sana, King Yu pun merasa penasaran dengan apa yang telah dibicarakan Baisho dan Lucian. Namun ketika Baisho menjawab, tiba-tiba saja kondisi King Yu mendadak menjadi sedikit lemah. Tadinya Baisho berniat ingin memanggil guru besar Pink untuk menyembuhkan King Yu. Namun King Yu sendiri menolak tawaran Baisho dikarenakan ujian hari ini tidak perlu lagi memulihkan kekuatan spiritual. Alhasil, King Yu dan Baisho pun duduk berdua dan saling mengobrol mengenai persiapan ujian sesi ketiga. Singkat cerita, di sana kita diperlihatkan salah seorang tetua pemandu yang masih sedang menikmati makanannya ketika semua peserta telah datang di aula ujian. Setelah itu, tetua pemandu pun memanggil Jin Zeng untuk mengawali ujian tes di urutan pertama. Di sana, Jin Zeng pun langsung menampilkan kemampuan yang dirinya bisa. 想跟你变换？ 怎么样？看我矫健的身姿！ Sayangnya, Jin Zeng justru malah mendapatkan penilaian rendah dari para tetua. Mendengar hal itu, Jin Zeng sendiri tengah masih ngeyel ingin menunjukkan kemampuan sihirnya dengan menunjukkan titik-titik yang melayang pada fluid mata. Jadi, fluid mata ini merupakan bintik atau garis yang melayang di lapisan penglihatan. Karena kekonyolan Jin Zeng, ia pun langsung diseret oleh seseorang agar segera pergi dari tempat untuk melanjutkan ke peserta berikutnya. Setelah itu, para peserta pun satu persatu mulai menunjukkan kemampuan masing-masing meskipun banyak yang mengalami kegagalan.
Ternyata di sana juga ada ayah Lu Xun bernama Lu Beili yang saat itu sedang menggunakan teknik menghilang supaya tidak dilihat orang-orang yang ada di aula. Sampai pada akhirnya, Lu Xun pun juga mendapatkan gilirannya untuk menunjukkan kemampuan sihir. Selain itu, guru lain pun juga turut memuji hasil nilai Lu Xun di ujian sesi sebelumnya. Di sana, Lu Xun pun langsung mengeluarkan energi resonansi bayangan domain hitam yang telah ia dapatkan dari hasil insiden semalam. Ternyata, energi resonansi bayangan domain hitam itu merupakan salah satu warisan dari keluarga Lu. Alhasil, menurut rumus perhitungan, Lu Xun pun mendapatkan perolehan sebanyak 43 poin. Di sana, Sun Wen dan King Wei merasa sangat yakin kalau Lu Xun pasti lebih unggul dari yang lain. Namun, salah satu wanita di sana justru mengingatkan Lu Beili agar tidak terlalu puas terlebih dahulu, lantaran masih ada King Yu yang saat itu masih belum menampilkan kemampuan sihirnya. Sontak, Lu Beili pun merasa sangat emosional mendengar ejekan wanita tersebut. Setelah itu, Lu Beili pun langsung pergi meninggalkan aula tanpa mengucap satu sepatah kata pun. Kini giliran King Yu lah yang akan menunjukkan kemampuan sihir andalannya. Sebelum beranjak pergi, Lu Xun pun sempat percaya diri di hadapan King Yu kalau kali ini dirinya lah yang akan menjadi juara 1. Mendengar hal itu, King Yu pun membalikan perkataannya dan menunjukkan hasil tanam sihir yang telah ia dapatkan dari guru Zhu Junshen. Oleh karenanya, Lu Xun pun menduga kalau King Yu merasakan kesakitan ketika menjalani tanam sihir. Namun ternyata tebakan Lu Xun sangatlah salah. Lantaran berdasarkan perkataan guru Zhu Junshen, seseorang yang merasa kesakitan hingga mati itu memiliki garis keturunan yang tidak begitu murni. Setelah itu, King Yu pun langsung menunjukkan jurus sihirnya yang menakjubkan. Alhasil, King Yu pun akhirnya memperoleh hasil sebanyak 51 poin lebih unggul dibandingkan Lu Xun. Kini tinggallah Bai Xiu yang akan menunjukkan kemampuan sihirnya dalam ujian sesi ketiga ini. Di sana, King Yu pun mengingatkan Bai Xiu akan apa yang telah ia ajarkan kemarin malam. Tadinya, Pak Guru Gendut sempat meragukan kemampuan Bai Xiu dikarenakan telah mengetahui perolehan Bai Xiu di ujian sebelumnya. Namun, Bai Xiu sendiri tetap meminta Pak Guru Gendut agar menyediakan sebuah benda berbobot sebanyak 100 kg. Alhasil, Pak Guru Gendut itu pun langsung memberikan apa yang Bai Xiu minta. Tanpa pikir panjang, Bai Xiu pun langsung membantai benda itu habis-habisan hingga terbelah menjadi beberapa bagian. Oleh karenanya, hal itu pun justru membuat semua orang di sana merasa terpukau. 之后是下一环，请注意。 Tak hanya itu, ternyata Bai Xiu juga ingin meminta seorang lawan untuk bertarung, yang mana lawan tersebut haruslah sangat sulit dikalahkan oleh Bai Xiu. Mendengar permintaan Bai Xiu, Guru Gu tengah masih berpikir mengenai siapakah yang akan menjadi lawan Bai Xiu, lantaran orang-orang yang jauh lebih kuat dari Bai Xiu berjumlah sangat banyak. Oleh karenanya, Bai Xiu pun memberanikan diri meminta Zhu Junshen, yakni seorang kepala sekolah Gunung Merah, untuk dijadikan sebagai lawan bertarung. Di sisi lain, semua orang di sana pun terkejut mendengar apa yang diminta Bai Xiu. Padahal Zhu Junshen yang saat itu baru saja tiba dengan membuang kulit kuaci yang telah ia makan, tengah merasa sangat tertarik dengan tantangan yang diberikan Bai Xiu. Melihat kedatangannya, Bai Xiu pun langsung mengucapkan terima kasih atas pertolongan yang telah diberikan Zhu Junshen sewaktu di Gua Es. Namun, Zhu Junshen sendiri justru malah mengatakan kalau dirinya tidak butuh ucapan terima kasih.
Karena dirinya telah menghapus ingatan Baishu, Zhou Junshan pun langsung mengucapkan permintaan maaf. Mendengar hal tersebut, Kiwi merasa sangat kagum setelah tahu kalau Zhou Junshan terlihat sukarela mengucapkan permintaan maaf kepada Baishu. Namun, Baishu sendiri menyuruhnya agar melupakan kejadian masa lalu dan lebih memilih untuk menantang Zhou Junshan. Karena kekuatan Baishu masih terlampau jauh, Zhou Junshan pun menghadirkan sosok dirinya yang jauh lebih muda. Melihat hal itu, semua orang pun turut merasa sangat heran dengan ide yang dimiliki Zhou Junshan. Tanpa berlama-lama lagi, Zhou Junshan pun menyuruh mereka berdua supaya segera memulai ujian pertarungan. Oleh karenanya, formasi sihir Zhou Junshan pun akhirnya mulai meredup dan menghilang. Kini, tinggallah sentuhan serangan pukulan terakhir antara Baishu dan Zhou Junshan versi muda yang berlangsung sangat sengit. Tadinya, Zhou Junshan versi muda merasa sangat percaya diri kalau dirinya telah memenangkan pertarungan. Ternyata justru malah Zhou Junshan versi muda lah yang mati meninggal setelah menerima hantaman pukulan dari Baishu di bagian perut. Melihat hal itu, semua orang di sana pun langsung terkejut. Akhirnya, Zhou Junshan versi tua sendiri pun mengakui kalau Baishu telah berhasil memenangkan pertarungan. Oleh karenanya, Zhou Junshan pun mengakui kekuatan milik Baishu dan menyetujui permintaannya untuk melindungi King Yu. Di saat Baishu belum sempat mengucap kalimat terima kasih, Zhou Junshan pun langsung meminta juri penilai agar menghitung poin yang telah diperoleh Baishu. Alhasil, Baishu pun berhasil memperoleh poin sebanyak 330 dan memecahkan rekor tertinggi sepanjang sejarah sekolah Gunung Merah. 算分吧。按照这一环的计算后确认，白小本环测。Singkat cerita, di sebuah kamar, kini kita diperlihatkan seorang Pak Guru gendut tengah sedang memeriksa pesan grup WA sembari memakan banyak porsi ayam Kentucky. Sementara itu, Zhou Junshan sendiri tanpa sengaja bertemu dengan King Yu di jalan dengan membawa tablet miliknya. Melihat raut wajah Zhou Junshan yang terlihat bahagia, King Yu pun menanyakan mengenai keberhasilan investasi yang dilakukan Zhou Junshan. Namun ternyata, investasi yang dilakukan Zhou Junshan berakhir kegagalan dan tetap dalam prinsip penghematan. Namun, King Yu justru merasa sangat kesal dengan taruhan yang dilakukan Zhou Junshan di saat dirinya tidak terpilih menjadi juara satu. Alhasil, Zhou Junshan pun menjelaskan sebuah alasan mengapa dirinya memilih Baishu sebagai juara satu, yakni dikarenakan saat ini dirinya telah mendapatkan perbandingan taruhan yang jauh lebih banyak. Mendengar jawaban Zhou Junshan, King Yu pun mulai menanyakan hasil pendapatan yang telah diperoleh. Oleh karenanya, Zhou Junshan pun bergegas menanyakan orang-orang yang ada di grup WA. Sayangnya setelah dicek, orang-orang yang ada di sana justru malah keluar dari grup kecuali Zhou Junshan seorang. Alhasil, Zhou Junshan pun menjadi sangat kesal. Singkat cerita, di sebuah kantor guru, kita diperlihatkan raut muka Zhou Junshan yang saat itu terlihat sangat galau. Di sisi lain, para guru di sana tengah saling memperebutkan sesuatu tentang siapakah yang cocok untuk menjadi pembimbing Baishu. Seketika, Pak Guru Gendut pun mulai menyela pembicaraan mereka dan mengingatkan akan sebuah tragedi horizon yang terjadi di daerah Gunung Salju, yang mana di wilayah sana juga terdapat King Yu dan Baishu yang memiliki keistimewaan limited edition.
Karena para guru di sana masih belum paham, Pak Guru Gendut pun mulai menunjukkan suara rekaman yang berhasil dirinya dapatkan dari grup WA. 插一嘴啊，大家还能让帝国的10万大军、前无古人的清越，又或是残……救命！救命啊！妈妈！ Rupanya dalam rekaman tersebut sangatlah berkaitan dengan Baisho. Oleh karenanya, Pak Guru Gendut dan Guru Cantik itu pun menjadi saling berdebat mengenai keahlian masing-masing, yang mana mereka berdua tengah bermaksud saling memperebutkan Baisho untuk dijadikan sebagai murid. Melihat keributan mereka, Zhou Junshan pun merasa sangat kesal dan menyuruh mereka agar tidak memperebutkan Baisho. Selain itu, Zhou Junshan pun mulai mempertanyakan mengenai kesiapan rencana yang akan disiapkan mereka berdua untuk membimbing Baisho. Setelah itu, Pak Gendut pun langsung beranjak pergi menuju kamarnya. Sesampainya di sana, ia pun tiba-tiba saja diperlihatkan seorang wanita seksi bernama Nono yang saat itu sedang membersihkan ruangan kamar. Tadinya, Pak Gendut sempat mengira kalau dirinya telah salah masuk kamar. Namun pada akhirnya, ia pun seketika menyadari dan menyuruh Nono agar segera pergi keluar dari ruangannya. Sontak, Lu Xun pun tiba-tiba saja muncul dan berlutut tepat di hadapan kaki Pak Gendut. Alhasil, ayah Lu Xun bernama Lu Beili dan Nono pun langsung muncul di hadapan Pak Gendut dengan membawakan sekotak ayam goreng komplit edisi terbatas bermerek Medidi. Ternyata niatan Lu Beili menuju ke sini ialah hanya ingin agar Pak Gendut bisa menjadikan Lu Xun sebagai murid. Mendengar hal itu, Pak Guru Gendut pun langsung memakan salah satu ayam goreng dengan membuang sisa tulangnya di lantai. Melihat hal itu, Nono pun seketika menjadi sangat kesal dan sedikit emosi. Di sana, Pak Gendut sempat merasa sangat insecure jikalau dirinya diberi sebuah amanah untuk menjadi pembimbing salah satu murid dari keluarga Lu. Mendengar perkataan Pak Gendut, Lu Beili pun langsung menjelaskan secara rinci mengenai latar belakang sebenarnya yang dimiliki Lu Xun. 千年以来，每一个陆家子弟，寻儿很早就觉醒了血脉，当年也是因此退位让贤。救救寻儿吧！ Setelah mendengar semuanya, Pak Gendut pun sempat bergumam kalau dirinya akan mengikhlaskan Baisho kepada Guru Cantik. Setelah itu, Pak Gendut pun langsung menerima Lu Xun sebagai muridnya. Kini kita diperlihatkan aksi Pak Guru Gendut Zhu Junrong yang saat itu sedang memasakkan ayam goreng Kentucky untuk Baisho dan King Yu. Ternyata, Baisho dan King Yu saat itu tengah sedang mewawancarai Zhu Junrong untuk memilih seorang guru. Di sana, Pak Gendut Zhu Junrong mengatakan kalau Baisho akan diizinkan makan ayam goreng Kentucky setiap hari apabila bersedia memilih dirinya sebagai guru. 天天有炸鸡吃，炸鸡！你怎么了？热啊，凉了就不好吃了。 Tak berselang lama, guru cantik Yuan Shi pun datang menghampiri mereka dengan mencium bau makanan. Di sana, Yuan Shi menyuruh Zhu Junrong agar berhenti memperjuangkan Baisho, dikarenakan kepala sekolah sendiri telah terang-terangan menunjuk Yuan Shi untuk membimbing Baisho. Di saat yang sama, Yuan Shi pun langsung menunjukkan sebuah bukti surat perintah dari kepala sekolah. Melihat hal tersebut, King Yu pun langsung bergegas membuka dan membaca isi surat tersebut. 这是院长的任命书，背面，看背面。 Oleh karenanya, Yuan Shi memperingatkan efek kebotakan yang akan diterima Baisho apabila memakan ayam goreng Kentucky buatan Zhu Junrong setiap hari. Mendengar hal tersebut, Zhu Junrong pun membantah kalau hal tersebut merupakan sebuah simbol kepintaran dan kebijaksanaan. Oleh karenanya, Yuan Shi pun langsung melancarkan aksinya untuk merayu Baisho. Melihat hal tersebut, Baisho pun membisikkan pertanyaan kepada King Yu mengenai cara wawancara orang-orang Gunung Merah yang saat ini terlihat sedikit aneh. 你可以放心大胆地把白霄。我的话，
Sontak, King Yu pun seketika mematahkan pena dan langsung memaksa Zhu Junrong dan Yuanxi agar pergi keluar ruangan. Di sisi lain, Baishu sendiri justru malah asyik menyantap ayam goreng Kentucky buatan Zhu Junrong. Menyaksikan hal tersebut, King Yu pun seketika membayangkan penampilan Baishu berkepala botak. Oleh karenanya, King Yu pun memutuskan untuk memilih Yuanxi sebagai pembimbing Baishu. Tepat di malam hari di sebuah klub kehuadian, di dalam sana terdapat banyak sekali orang yang tengah ramai berpesta dan menonton pertunjukan Yuanxi yang saat itu mempersembahkan sebuah nyanyian. Sedangkan Baishu sendiri tengah terlihat mengantuk selama menikmati pesta. Tak berselang lama, Shu King pun seketika datang dengan menyampaikan pesan dari King Yu. Akan tetapi, Shu King sendiri sama sekali tidak nyambung dengan pertanyaan Baishu. Alhasil, Baishu pun langsung berbicara dengan nada yang begitu keras sampai-sampai membuat suasana pesta menjadi hening seketika. Tak berselang lama, Kiwi pun tiba-tiba saja datang dengan menduga kalau Baishu saat itu sedang bersenang-senang sendirian tanpa King Yu. Oleh karenanya, Shu King pun langsung klarifikasi kalau sebenarnya King Yu lah yang menyuruh Baishu bersenang-senang di sini. Karena Kiwi terlihat masih belum percaya, Shu King pun langsung menunjukkan sebuah tiket masuk klub kepunyaan King Yu. Alhasil, Baishu pun langsung berpamitan pergi meninggalkan Kiwi. Ketika baru saja berjalan beberapa langkah, Baishu pun tiba-tiba saja melihat seorang gadis yang saat itu terlihat sedang mabuk dan dibawa oleh kedua detektif kerajaan. Oleh karenanya, Baishu pun berniat menghampiri keberadaan mereka. Tadinya, Shu King sendiri sempat mencegah tindakan Baishu. Namun pada akhirnya Baishu sendiri tetap bersikeras menghampiri mereka. Alhasil, mau tidak mau, Shu King pun langsung mengikuti Baishu. Saat Baishu baru saja akan pergi menolong seorang gadis di sana, Kiwi pun mencegah Baishu supaya tidak berurusan dengan keluarga kerajaan. Tak berselang lama, kedua orang pangeran kerajaan pun tiba-tiba saja muncul. Ternyata, kedua pangeran kembar tersebut justru sangat dikenal dengan sebutan serigala mesum dan berpandangan sempit. Rupanya kedua pangeran kembar di sana tengah berniat menyinggung Baishu agar terpancing berhadapan dengan mereka. 就不能多给点零花钱？这药效来得这么慢，还比我双倍的量，我觉得脸上，说实话，我还有点。 Mendengar hal tersebut, Baishu pun merasa sangat tidak terima. Akan tetapi Baishu sendiri justru malah salah menduga kelakuan mereka terhadap gadis itu. Alhasil, Shu King pun langsung menceritakan silsilah sebenarnya dari kedua pangeran kembar yang sejak tadi berniat memancing Baishu. Tadinya Baishu sempat dihalangi oleh salah satu detektif kerajaan. Setelah pangeran keluarga kerajaan mengetahui ketenaran Baishu, ia pun langsung dipersilakan masuk. Sesampainya di sana, Baishu pun meminta mereka agar melepaskan sang gadis dikarenakan gadis tersebut merupakan salah satu teman sekolahnya yang bernama Zhu Qingshu. Namun, Baishu justru malah mendeskripsikan secara rinci mengenai ciri-ciri Zhu Qingshu. Ternyata, Baishu sendiri mengetahui semua itu berkat dari buku daftar gadis cantik yang telah dirinya beli dari seorang ibu-ibu di kota Gunung Merah. Mendengar hal tersebut, Pangeran Serigala Mesum itu pun merasa sangat tertarik dengan buku milik Baishu. Tak berselang lama, salah satu detektif wanita di sana pun melaporkan mengenai identitas asli Zhu Qingshu di hadapan pangeran berpandangan sempit. Setelah mendengar laporannya, sang pangeran itu pun justru malah menampar si detektif lantaran merasa tidak terima setelah tahu kalau Zhu Qingshu hanyalah seorang rakyat jelata. Meskipun begitu, Pangeran Serigala Mesum itu pun tetap saja tertarik dengan penampilan Zhu Qingshu. Setelah itu, sang pangeran pun menawarkan sebuah arak kepada Baishu. Mendengar tawaran mereka, Kiwi pun berusaha menyela dengan niat ingin berpamitan pergi. Melihat keberadaannya, pangeran berotak mesum itu pun seketika mengetahui latar belakang Kiwi. Di sana, kedua pangeran itu pun menyuruh Baishu agar segera meminum arak yang telah disediakan.
Akan tetapi Baishu sendiri sama sekali tidak memperdulikan tawaran mereka dan langsung bergegas membawa Zhou Qingshui. Alhasil terjadilah sedikit perdebatan antara Baishu dan kedua pangeran kembar. Oleh karenanya, Qiwei pun angkat bicara tentang keganjalan yang dirinya ketahui sejak awal, yang mana ternyata saat ini Baishu sedang berusaha dijebak oleh mereka dengan tujuan untuk menghancurkan hubungannya dengan King Yu. Setelah mendengar analisis King Wei, kedua pangeran di sana sama sekali tidak merasa takut dan malah menanggapi dengan santai. Oleh karenanya, kedua pangeran kembar itu pun memiliki niat untuk membereskan Qiwei. Wei. Mendengar ucapan mereka, Qiwei Wei pun seketika panik dan ketakutan. Namun Baishu sendiri justru merasa sangat kagum dengan analisis Qiwei. Wei. Ketika baru saja ingin melangkah pergi, Pangeran Serigala Mesum itu pun meminta kompensasi satu orang agar tetap tinggal bersama mereka. Beruntungnya Lu Xun pun akhirnya datang dan memberi salam hormat di hadapan kedua pangeran kembar. Melihat sikap hormat yang diberikan Lu Xun, kedua pangeran kembar itu pun justru malah mengungkit-ungkit perilaku para leluhur keluarga Qi di masa lalu. Di sisi lain, tiba-tiba saja ada seorang pria misterius yang sedang bersembunyi dengan memotret percakapan mereka. Tak hanya itu, ternyata pria itu justru malah menyebarkan berita tentang Lu Xun yang saat itu telah berani menantang keluarga kerajaan demi membela Baishu. Dengan perasaan tidak begitu senang, kedua pangeran kembar itu pun bergegas pergi dengan menyuruh mereka agar melihat siaran langsung setelah ini. Kini Baishu dan yang lainnya pun tiba-tiba saja mendengar suara seorang pangeran tertua kerajaan bernama Ying Hongtu sebelum kedua pangeran kembar pergi meninggalkan klub Huadian. Ternyata Ying Hongtu ini masih bisa mengetahui aktivitas mereka meskipun sedang berada di kota Malam Putih yang berjarak sejauh ribuan mil. Di saat yang sama, pangeran kembar itu pun berniat ingin menantang Baishu. Setelah itu, kedua detektif wanita itu pun diperintahkan pangeran kembar untuk menyerang Baishu. Namun Baishu sendiri justru malah terlihat sangat polos ketika diserang kedua detektif kerajaan. 来人呐，擦点颜色看看。 Di sana, Baishu masih belum sadar kalau baju dan celananya saat itu hampir saja melorot akibat mendapatkan serangan sayatan dari kedua detektif kerajaan. Melihat hal tersebut, Qiwei pun mengira kalau Baishu telah mati akibat sayatan mematikan dari kedua detektif kerajaan. Namun ternyata Baishu sendiri sedang berada dalam kondisi baik-baik saja. Oleh karenanya, mereka semua pun turut terkejut ketika melihat luka-luka di sekujur tubuh Baishu yang ternyata bisa sembuh dengan sendirinya. Di sana, Baishu sendiri malah baru saja tersadar kalau sejak tadi celananya sudah hampir saja melorot. Oleh karenanya, Baishu pun langsung menyalahkan orang-orang dari kerajaan yang telah menarik celananya. Di sisi lain, kedua detektif kerajaan tadi justru malah terbalik mengalami luka-luka akibat menyerang tubuh Baishu. Di sana, Lu Xun pun menjelaskan kalau mereka sebenarnya tengah berniat ingin membunuh Baishu. Namun, Baishu sendiri merasa tidak percaya dikarenakan kedua detektif itu hanya sedang mengeluarkan sedikit kekuatannya saja. Sontak, Baishu pun langsung protes kepada Ying Hongtu atas tindakan kurang ajar yang dilakukan para detektif kerajaan. 1等1的刺客。这家伙的衣服，杜公子，你不要侮辱刺客士人啊！有点素质。不露面的，你不是老大吗？ Mendengar hal tersebut, Qiwei dan Shuking pun seketika merasa sangat panik dan mencari cara supaya bisa menyelesaikan masalah saat ini secepatnya. Di sana, Ying Hongtu pun merasa sangat tidak terima dan berniat ingin memberikan hukuman mati kepada Baishu. Alhasil, kedua detektif kerajaan itu pun langsung bergegas bertarung melawan Baishu. Ternyata Baishu sendiri justru dapat dengan mudah mengalahkan mereka hanya dengan satu pukulan saja. Ready？ 杀气如此充沛。
味，看来碰瓷儿还是黄。Karena hal tersebut, tiba-tiba saja ada seorang pria misterius yang memotret kekalahan kedua pangeran kembar dan kedua detektif kerajaan untuk diupload di media sosial. Tak berselang lama, Lu Xun pun meminta Ying Hongtu untuk mengakhiri masalah ini demi menjaga nama baik keluarga kerajaan agar tidak dipermalukan. Meskipun begitu, ternyata permasalahan hari ini tengah masih belum selesai dikarenakan sifat angkuh Ying Hongtu yang tidak mudah menyerah begitu saja. Tak berselang lama, King Yu pun langsung datang menghampiri Baishu. Karena kondisi sekitar terlihat berantakan, King Yu pun langsung menanyakan apa yang telah terjadi. Alhasil, Baishu pun langsung menceritakan kejadian yang telah ia alami. Setelah itu, Kiwei pun tiba-tiba saja melihat tetesan darah di wajah Baishu hingga mengenai tangannya. Oleh karenanya, King Yu seketika teringat memori yang telah hilang di alam bawah sadarnya. Di sana, King Yu pun seketika langsung tertidur dalam gendongan Baishu. 刚才有几个女的扯我裤子。好了，这下咱们就是3840去的话，我要很。星月。 Keesokan paginya, kita diperlihatkan sebuah perdebatan antara Lu Beili dan Lu Xun di sebuah ruangan. Di sana, Lu Beili tengah sedang memarahi Lu Xun dikarenakan kemarin malam Lu Xun telah rela membela Baishu yang merupakan salah satu rival bebuyutannya. Selain itu, Lu Beili juga turut mengingatkan Lu Xun supaya mengejar King Yu. Padahal Lu Xun sendiri sama sekali tidak ingin bersaing masalah cinta dikarenakan dirinya sama sekali tidak pernah menyukai King Yu, melainkan dirinya hanya ingin bersaing dengan Baishu secara adil. Sedangkan Lu Beili sendiri amat sangat berharap supaya Lu Xun bisa seperti dirinya. Namun Lu Xun sendiri tetap bersikeras kepada prinsipnya sejak kecil, yang mana dirinya telah bersumpah untuk menjadi berbeda dari Lu Beili. Di sana, Lu Xun pun mengakui kalau dirinya hanya mengagumi Baishu secara tulus tanpa bermaksud jahat sedikit pun. Mendengar ucapannya, Lu Beili pun merasa sangat gagal dalam mendidik Lu Xun. Oleh karenanya, Lu Beili pun berniat ingin mendidik seorang penerus yang cocok untuk keluarga Lu, yang mana penerus tersebut akan diambil dari anak Lu Xun nanti. Untuk memperoleh seorang anak, Lu Beili pun menyuruh Lu Xun supaya mengejar King Yu. Mendengar ucapan Lu Beili, Lu Xun pun menjadi merasa sangat kesal karena dipermainkan oleh ayahnya. Di sisi lain, kita diperlihatkan keberadaan Baishu dan King Yu di sebuah kamar. Tak berselang lama, Yuan Shi pun datang di hadapan mereka berdua dengan mencoba menggoda King Yu. Setelah itu, Yuan Shi pun mulai menjelaskan maksud kedatangannya menuju ke sini, yang mana dirinya telah mengetahui sebuah kejadian yang dialami Baishu kemarin malam. Oleh karenanya, Yuan Shi pun menyuruh mereka berdua untuk tenang, dikarenakan sekolah Gunung Merah pasti akan senantiasa melindungi Baishu. Selain itu, ia pun juga meminta agar dirinya juga diikutsertakan dalam perkelahian melawan anggota kerajaan seperti kemarin malam. Setelah itu, Yuan Shi pun mulai merencanakan sebuah tempat tinggal yang nantinya akan digunakan Baishu selama pendidikan. Namun, Baishu sendiri merasa kalau tempat tinggal saat ini sudah sangat bagus. Mendengar ucapan Baishu, Yuan Shi pun langsung melancarkan aksi strategi marketingnya untuk merayu Baishu supaya menyewa sebuah kamar di perumahan Xinhu yang saat itu sedang ia tawarkan. Sontak, Baishu pun seketika berniat ingin membeli seluruh perumahan Xinhu. 你说的好像有点道理。住总没有住家里亲切啊，套房一间租金只需要每年300。您的意思是？把整个新。 Alhasil, Baishu pun seketika langsung membeli semua yang ditawarkan Yuan Shi. Di sana, Yuan Shi pun langsung mentotal seluruh harga perumahan yang akan dibeli oleh Baishu. Namun, Yuan Shi sendiri malah secara beruntun menawarkan layanan pemberian berbagai oleh-oleh dari Gunung Salju. Akan tetapi, saat ini Baishu sudah kehabisan begitu banyak uang di dalam kotak. Beruntungnya saat ini Baishu tengah masih punya banyak uang di rumahnya.
Karena hal tersebut, guru Yuanxi pun sempat merasa sedikit kaget. Namun Yuanxi sendiri tengah masih meminta Baishu supaya membawakan banyak uang untuk kebutuhan penelitian di sekolah. Karena rumah Baishu begitu jauh untuk mengambil uang, Yuanxi pun menawarkan Baishu supaya membeli sebuah sarana portal lipat menuju gunung salju. Sebelum itu, Yuanxi pun berniat ingin memohon kepada Zhu Junshan agar menyediakan sarana tersebut untuk Baishu. 像你这样的边远地区蛮夷同学，你可以简单理解成，哎呀，等着，为师给你这个小可爱去太好了，虽不明，但 Akan tetapi, King Yu sendiri merasa kalau Zhu Junshan tidak akan bisa membuatkan portal lipat tersebut, dikarenakan peristiwa kekalahan perang yang terjadi di masa lalu justru dapat membahayakan kota Gunung Merah. Meskipun begitu, Yuanxi pun tetap bersikeras melancarkan aksinya agar Zhu Junshan dapat setuju membuatkan portal lipat. Yang mana Yuanxi pun memberikan sebuah foto berisikan pesan kepada Zhu Junshan agar pergi menuju gunung salju di wilayah utara. Di sana Zhu Junshan pun merasa sangat kesal dengan permintaan Yuanxi. Setelah itu, Yuanxi pun memvideo call dan meminta Zhu Junshan agar mendengarkan analisisnya terlebih dahulu melalui saluran TV Kota Gunung Merah. Di sana, Yuanxi pun sedang menyiarkan berita siaran langsung mengenai keuntungan membuatkan portal lipat untuk Baishu. Setelah mendengar raupan keuntungan yang akan didapat, Zhu Junshan yang mata duetan itu pun langsung menyetujui usulan Yuanxi. 我认为修建这样一条通道，各方面来讲是文明疆域和雪山部落的第一，能促进南北方政治、经济、文化交流。我就知道，院长。 Singkat cerita, Zhu Junshan pun akhirnya telah sampai di kediaman Baishu dengan membuat kesepakatan dengan Bai Wuya mengenai akses portal lipat kota Gunung Merah dengan gunung salju. Setelah itu, Zhu Junshan pun menyarankan Bai Wuya supaya mengingatkan Baishu agar lebih berhemat, dikarenakan sekarang ini Baishu sudah jatuh miskin dan kehabisan uang. Namun Bai Wuya sendiri merasa sangat bangga dengan keborosan anaknya yang sangat suka berbelanja. Oleh karenanya, Bai Wuya pun mendesak Zhu Junshan untuk segera menyelesaikan portal lipat. Setelah itu, Zhu Junshan pun berjanji akan menyelesaikan pembuatan akses tersebut dalam jangka waktu 3 bulan. Sebelum pulang, Bai Wuya pun memberikan sekarung oleh-oleh kepada Zhu Junshan. Namun Zhu Junshan sendiri sempat menolak pemberian dengan saling dorong-mendorong sekarung oleh-oleh tersebut. Setelah melihat salah satu batu mineral yang terjatuh, Zhu Junshan pun menjadi berubah pikiran dan seketika langsung menerima oleh-oleh dari Bai Wuya. Sampai pada akhirnya, Zhu Junshan pun langsung berpamitan pulang dan kembali menuju Gunung Merah. Singkat cerita, kini Baishu pun ada menghubungi Bai Wuya di gunung salju. Sayangnya, Yuanxi saat itu tengah masih penasaran dengan lingkungan gunung salju. Di sisi lain, King Yu sendiri merasa sangat heran mengapa Yuanxi masih berada di sini dan mengintip percakapan urusan keluarga. Oleh karenanya, Yuanxi pun beralasan kalau dirinya juga berhak ikut dalam percakapan sebagai seorang guru. Sampai pada akhirnya, Baishu pun ada berhasil terhubung dengan Bai Wuya. Alhasil, Baishu dan Bai Wuya pun ada mengobrol mengenai keadaan masing-masing. Di sana, Bai Wuya beranggapan kalau Yuanxi merupakan pacar baru Baishu. Bai Wuya, 你又在搞什么鬼？ Mendengar hal itu, Baishu pun langsung menunjukkan kalau dirinya sudah menemukan King Yu. Namun Bai Wuya justru malah bermaksud ingin menggoyahkan keyakinan King Yu dengan mencoba menjelek-jelekan Baishu. Akan tetapi King Yu sendiri amat sangat percaya kalau Baishu berbeda dari yang lain. Sebelum Bai Wuya membahas yang aneh-aneh dengan Yuanxi, Baishu pun langsung to the point kalau dirinya sudah kehabisan uang. Alhasil Bai Wuya pun langsung memberikan setumpuk harga yang sangat banyak melalui akses portal. Setelah itu, Bai Wuya pun turut mengoceh dengan menyampaikan sederet pesan kepada Baishu. Setelah itu, Bai Wuya pun menyadari wajah Baishu yang terlihat lebam akibat bertarung melawan kedua wanita agen rahasia kekaisaran yang paling kuat.
Oleh karenanya, Baisho pun menceritakan kejadian sebenarnya. Namun Baiwuya justru malah merasa sangat marah setelah tahu kalau Baisho telah terluka hanya gara-gara 2 orang wanita. Meskipun begitu, ternyata Baiwuya juga telah mengetahui kesuksesan Baisho mendapatkan juara pertama dalam ujian tes masuk sekolah. Namun Baiwuya sendiri masih berusaha membuka kelemahan Baisho yang tidak bisa menaklukkan binatang buas. 成人礼前下山，你当然达不到。到时候身份考入了他们的魔道学院，这我觉得我还是有必要。Sontak, Baisho pun seketika langsung menutup obrolannya dengan sang ayah. Sampai pada akhirnya muncullah berita surat kabar mengenai gosip jumlah biaya yang dihabiskan untuk membuat sebuah portal lipat. Bahkan beberapa orang yang ada di warung teh itu pun turut bergosip tentang Baisho. Setelah itu, Yuanshi pun langsung datang dengan menunjukkan sebuah surat kabar mengenai gosip tentang Baisho. Di sana, Yuanshi pun memberitahu kalau semua peristiwa yang dilalui Baisho telah tersebar di seluruh kota. Namun, Baisho sendiri sama sekali tidak merasa melakukan apa yang sedang orang lain pikirkan. Oleh karenanya, Yuanshi pun menduga bahwa ada sebuah oknum yang berusaha menyusahkan Baisho. Setelah berpikir sejenak, Baisho pun langsung berniat mentraktir semua orang yang ada di warung teh dengan harapan bisa mengubah pemikiran orang. Dikarenakan dirinya merasa kalau sebenarnya hanya orang kekaisaranlah yang sedang berusaha membahayakan dirinya. Setelah itu, Baisho pun meminta Yuanshi untuk meminum arak sisanya untuk memberikan kesan tradisi di hadapan semua orang. 就能逢凶化吉。老师若有心，且吃了我这杯残酒。 Sontak, Yuanshi pun langsung pergi dengan memberikan surat undangan acara murid baru. Yang mana Baisho pun ternyata dipilih menjadi salah satu orang yang berpidato di hadapan seluruh murid di sekolah. Saat ini Yuanshi sedang memberikan informasi kepada Baisho mengenai tradisi acara tahunan pidato perwakilan murid baru sekolah Gunung Merah. Yang mana nantinya Baisho akan dihadapkan berbagai kesulitan selama berpidato. Akan tetapi, Baisho sendiri berpikir bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan uang. Mendengar hal itu, Yuanshi pun merasa tak habis pikir dengan cara Baisho yang ternyata juga sama seperti Baiwuya. Belum sempat akan bertanya kepada Baiwuya, Yuanshi pun langsung menyeret Baisho untuk segera mempersiapkan pidato. 在这样的场合下做演讲，但如果被当场难住，就若能应答如流，自然是锦上学的。你看看你爸，他当年在湖。那我去问一下。现在开始就做好准备。 Di malam hari, Yuanshi pun baru saja selesai makan ayam goreng Kentucky di sela Baisho sedang membaca buku. Sontak, Yuanshi pun seketika langsung menyuruh Baisho berhenti membaca dan lebih fokus melatih pidato. Setelah itu, Yuanshi memberikan sejumlah 2 lembar teks pidato yang telah ia persiapkan untuk Baisho. Namun, Baisho sendiri sama sekali tidak membutuhkan lembaran tersebut dikarenakan ia merasa khawatir akan ada seseorang yang bertanya dan meragukan pidato Baisho. Selain itu, Baisho juga mengerti kalau para tokoh terkenal yang diundang hanya dipergunakan untuk mempersulit perwakilan murid baru. Mendengar hal itu, Yuanshi pun merasa sangat setuju dengan ucapan Baisho yang bijak. Ternyata, Baisho mendapatkan ajaran bijak tersebut berasal dari King Yu. 别人问我，这是你的心里，在天下名流面前受权贵之。这句话一定要记下来。哼，都是经验。语言，一定是白小雨想我了。 Singkat cerita, tepat di hari acara rutinan tahunan acara penyambutan murid baru, Baisho pun sudah sampai di aula acara jauh lebih awal. Di sana, Baisho seketika teringat akan peradaban para leluhur 1800 tahun yang lalu, di mana sekolah Gunung Merah pertama kali berdiri. Tak berselang lama, Lushun seketika tiba di aula dan saling bertegur sapa dengan Baisho. Di sana, Lushun mengira kalau Baisho saat itu sedang mempersiapkan pidato. Oleh karenanya, Lushun pun mencoba memberitahu bahwa nanti akan ada seseorang yang berusaha merepotkan Baisho. Akan tetapi, Baisho sendiri sudah tahu akan hal itu.
Setelah itu, Lucian pun mengaku kalau dirinya kesini lebih awal karena sedang berniat ingin membantu Baisho. Lantaran Lucian sendiri sempat teringat akan kejadian keributan antara Baisho dan pangeran kembar di suatu malam hingga melibatkan putra tertua kekaisaran. Namun kali ini Baisho akan disusahkan oleh orang yang jauh lebih berbeda dari sebelumnya. Oleh karenanya, Lucian pun menyuruh Baisho agar memilih beberapa orang yang telah ia persiapkan ketika berada di sesi pengajuan pertanyaan. Namun Baisho sudah memiliki cara tersendiri untuk menghadapi mereka. Sementara itu, Baisho sendiri merasa kalau Lucian sedang berbuat baik kepada dirinya. Mendengar ucapan Baisho, Lucian pun seketika berubah menjadi sangat canggung dan seketika bertanya tentang King Yu. Ketika Baisho menjawabnya, Lucian pun seketika saling bertatapan dalam keadaan gugup. 但是不需要，我会用我自己。你对我真好。啊，对了，清月呢？ Sementara itu, kita diperlihatkan keberadaan kedua pangeran kembar di suatu bar minuman dan mengaku merasa sedikit trauma pasca memiliki masalah dengan Baisho. Untuk menyelesaikannya, mereka berdua pun berinisiatif untuk meminta seorang guru bernama Zhang Jincheng untuk mempersulit Baisho. Di sisi lain, Lucian merasa sangat beruntung apabila tahu kalau Baisho bisa menjalani hidup dengan tenang tanpa kehadiran sang ayah. Mendengar hal itu, Baisho sendiri merasa sangat beruntung kalau kawan seperti Lucian bisa mengerti dengan keadaannya. Sontak, orang-orang yang baru saja datang pun terkejut menyaksikan percakapan antara Baisho dan Lucian. Sampai pada akhirnya, acara pun dimulai dan diawali dengan sambutan dari Zhu Junshan selaku kepala sekolah. Di sana, seorang putri tertua kekaisaran bernama Yang Wuying pun juga datang menghadiri acara penyambutan siswa baru. Melihat kehadirannya, Lucian pun langsung menjelaskan sedikit tentang latar belakang Yin Ruying kepada Baisho. Setelah beberapa saat mendengar pidato Zhu Junshan, Baisho pun akhirnya diminta untuk naik ke panggung mengucapkan pidato sambutan sebagai perwakilan murid baru. Alhasil, Baisho pun langsung memperkenalkan diri di hadapan semua orang. Di kesempatan itu, Baisho pun mengungkapkan bahwa dirinya merasakan ada keraguan dan kebencian orang-orang sekitar karena kehadirannya. Mendengar hal itu, Yin Ruying pun seketika merasakan kecurigaan terhadap Baisho. Di sana, Baisho menjelaskan kalau tujuannya datang ke sini hanyalah untuk mencari pacar. Namun, karena prinsip sekolah Gunung Merah yang memberikan pendidikan tanpa diskriminasi, Baisho pun merasa sangat nyaman dan tidak terbebani. Alhasil, semua orang pun langsung bertepuk tangan untuk Baisho, kecuali kedua orang dari keluarga kerajaan. Sebagai balasan budi kemurahan hati sekolah Gunung Merah, Baisho pun berniat ingin memberikan sumbangan sebanyak 300 juta perak untuk sekolah Gunung Merah dan 100 juta perak untuk kota Gunung Merah beserta kekaisaran. 太精彩了！你帮他润过稿吗？ Namun Zhi Jinsen sendiri mencoba menghina kalau Baisho sedang mencari sensasi dengan menyebutkan sederet pengeluaran tahunan sekolah Gunung Merah hingga kekayaan yang melimpah ruah milik kekaisaran. Selain itu, Zhang Jinsen juga beranggapan kalau Baisho hanyalah seseorang yang sedang pamer kekayaan. Mendengar hal itu, Baisho pun langsung mengurungkan niatnya untuk memberikan sumbangan. Oleh sebab itu, Zhang Jincheng pun seketika langsung kebingungan dan berkeringat dingin. Gara-gara ulahnya, Zhu Junshan pun seketika merasa sangat kesal seolah-olah ingin membunuh Zhang Jincheng. Di sana, Zhu Junshan mencoba untuk mencarikan suasana dengan menjelaskan misi sekolah Gunung Merah untuk menjadi top nomor 1 dunia dengan cara menerima berbagai murid dari penjuru negeri termasuk Baisho. Setelah perbincangan pidato, Putri Yin Ruying pun berniat ingin mengatakan sesuatu kepada Zhu Junshan, yang mana Putri Yin Ruying merasa kurang setuju apabila sekolah Gunung Merah menerima seorang siswa yang berpotensi mengancam suatu negara, meskipun kekaisaran sangat mendukung prinsip pendidikan sekolah Gunung Merah tanpa diskriminasi. Sontak, Putri Yin Ruying seketika beranggapan kalau Baisho bukanlah manusia, dikarenakan pola pengukuran Zhu Junshan di ujian sebelumnya sama sekali tidak merespon domain sihir dalam diri Baisho.
果然是个男人。100年来，学院招收了不少奇人，山学院招收奇人异士也就罢了，自己是人，证据在哪里？他不是人。Oleh karenanya, Putri Yin Ruying pun berniat ingin memusnahkan Baishu di hari itu juga. Kini giliran Baishu berbalik mengungkit-ungkit tentang kejadian peperangan yang menewaskan sebanyak 100.000 pasukan kekaisaran. Yang mana ia mengetahui kalau para pasukan tersebut tidak dimakamkan di Gunung Salju. Selain itu, Baishu sendiri juga mengerti kalau para pasukan kekaisaran sedang berniat melakukan invasi di wilayah Gunung Salju. Akan tetapi Yin Ruying sendiri tetap bersikukuh memusuhi Baishu. 他们是去做什么的？北境雪山，进而来，是不折不扣的。那请问，在红山城杀尽40，那我告诉你。 Sampai pada akhirnya, King Yu yang sebenarnya juga berasal dari Gunung Salju pun langsung turun tangan dengan mengutarakan kekecewaannya terhadap kekaisaran. Mendengar hal itu, Li Tan pun langsung beranjak dari tempat duduk. Tanpa banyak bicara, King Yu pun langsung berniat berpamitan pergi dari sekolah Gunung Merah karena merasa kalau dirinya dan Baishu tidak dianggap sebagai manusia oleh kekaisaran. Belum sempat akan pergi, tiba-tiba saja Zhu Junshen masih berusaha membela mereka berdua. Mendengar ucapan Zhu Junshen, Yin Ruying yang merasa sangat tidak setuju itu pun seketika bersiap mengkode agen rahasianya untuk menyerang. Ternyata Li Tan saat itu sedang berusaha meredakan amarah Yin Ruying supaya tidak berlanjut menyinggung Zhu Junshen. Alhasil mau tidak mau, Yin Ruying akhirnya terpaksa menyetujui sedikit pendapat Zhu Junshen. Di sana Li Tan seketika langsung menyapa Zhu Junshen dari belakang. Oleh karenanya, mereka berdua pun mulai sedikit mengobrol mengenai nasib masing-masing. 红山学院历来都是特例，也是时候换个新的。说来，这大礼堂也有1400年。啊，1年不见，又少，谢谢你了。Setelah itu, Li Tan langsung berpamitan pergi demi menyusul Yin Ruying. Ternyata sosok Li Tan ini merupakan salah satu senior yang dekat dengan Yin Ruying. Mendengar hal itu, Qin Yu merasa kalau Li Tan saat itu tidak mau membantu Yin Ruying. Namun faktanya, Li Tan ini sebenarnya sudah lama mengejar Yin Ruying hingga ikut berperang di wilayah utara dan selatan tanpa memikirkan untung dan rugi. Karena Li Tan telah berhasil membantunya menghadapi Yin Ruying, Zhu Junshen pun berniat ingin membalas budi demi persahabatan. Mendengar hal itu, Qin Yu merasa kalau Li Tan itu jauh lebih dekat dengan Zhu Junshen dibandingkan Yin Ruying. Namun Zhu Junshen justru malah mengalihkan pembicaraan dengan menyuruh Qin Yu beristirahat setelah bekerja keras menyiapkan sanggahan perdebatan untuk Baishu di balik panggung. 完全是看在我俩的交情上，我又不瞎，何况刚刚。说明你在他心里比整。 Di sana Baishu pun mengaku akan menyuruh Yin Ruying untuk bertindak sesuai keinginan apabila King Yu tidak ikut membantu dalam perdebatan. Ketika Baishu akan pergi, Zhu Junshen mempertanyakan mengenai kepastian sumbangan yang akan diberikan Baishu. Setelah Baishu mengatakan akan menambah sumbangannya menjadi 2 kali lipat, Zhu Junshen pun seketika menjadi sangat senang. Di sisi lain, Li Tan sendiri sedang bersusah payah berlari mengejar Yin Ruying. Setelah sampai, Li Tan itu pun berusaha merayu Yin Ruying. Di sana Yin Ruying pun mengungkap kekesalannya setelah tahu kalau Li Tan sama sekali tidak membela dirinya. Namun karena Li Tan memiliki hubungan baik dengan Zhu Junshen, ia pun berusaha menjadi penengah dalam perdebatan. Untuk meredakan amarah Yin Ruying, Li Tan pun rela menjadi bahan pelampiasan dengan cara saling bertarung. Tadinya Yin Ruying sempat setuju dengan tawaran Li Tan. Namun setelah diingatkan sosok Bai Wuya yang sangat mirip dengan Baishu, Yin Ruying pun seketika berubah pikiran dan langsung pergi mengabaikan Li Tan. 所以从一开始就不要。我确实喜欢你喜欢的要，但又怕你觉得会不好意思。没料到那个小丫头会突然插手。有，而且特别好。好了，别生气了，我们去边。你有没有觉得那个白绡有点？ Keesokan harinya, kita diperlihatkan keberadaan Baishu dan Yuan Shi sedang memandangi kedua patung master tertinggi.
Di sana Yuanxi pun berniat ingin memperkenalkan Baisho di hadapan murid-murid lain yang nantinya akan menempuh latihan bersama-sama. Salah satunya adalah adik sepupu Yuanxi sendiri bernama Yuan Ye. Kemudian Yuanxi juga memperkenalkan Ge Yuan dan Zhu Qingshui di hadapan Baisho. 一个学生，袁颖，我的小表弟，怎么样？很可爱吧？ 你就是那个摸了球以后，我不是。 Namun Yuanxi saat itu malah berusaha mengungkapkan perasaan Zhu Qingshui terhadap Baisho. Alhasil Zhu Qingshui pun mulai merasa malu dan tidak bisa berkata-kata. Setelah itu Yuanxi seketika langsung beralih memperkenalkan Sun Wen yang sebelumnya telah dikenali Baisho. 左清穗挺喜欢你的。不是的。 Setelah perkenalan selesai, Yuanxi pun melanjutkan pembahasan menuju ke inti yang mana para murid akan melanjutkan ke tahap penanaman biji sihir yang didapatkan dari induk iblis milik sekolah yang masih hidup selama lebih dari 3000 tahun. Untuk memperoleh biji sihir, Yuanxi pun menjelaskan mengenai cara mendapatkannya melalui siaran langsung TV Kota Gunung Merah. 我身为学院导师。 某男魔能测试985高材生，本有机会拿到特上级魔种，数年后突失天启的机会。 Di sana Yuanxi sangat berharap agar para muridnya dapat memperoleh biji sihir tingkat tinggi. Sebelum itu Yuanxi pun mengerahkan para muridnya untuk berlatih dengan keras supaya melakukan pemanasan berlari, melatih keseimbangan tubuh, dan melatih konsentrasi dengan bermeditasi di atas air. Akan tetapi Zhu Qingshui merasa sangat terganggu dengan kehadiran para lelaki yang mengintip penampilan tubuhnya yang basah terkena air. 冥想淬石。的魔能适应性。他们怎么？ Oleh karenanya, Yuanxi pun menyuruhnya agar lebih konsentrasi merasakan penyerapan sihir. Sayangnya, Baisho sendiri saat itu sama sekali tidak merasakan penyerapan sihir yang Yuanxi maksud. Saat ini para murid sekolah Gunung Merah tengah berkumpul di sebuah ruangan upacara penanaman bibit sihir. Di sana terdengar sebuah obrolan tipis-tipis antara Baisho dan King Yu mengenai persiapan ujian. Namun Baisho pun seketika merasakan kalau murid-murid lain terlihat sangat gugup. Hal itu dikarenakan mereka merasa sangat takut apabila tidak mendapatkan bibit sihir yang cocok. Tak berselang lama, Zhu Junsen selaku kepala sekolah itu pun langsung menyapa para murid-murid dan seketika langsung memulai upacara dengan memanggil peserta nomor urut 1 bernama Zhu Qingshui. Setelah portal induk iblis terbuka, Zhu Qingshui pun menyegerakan diri untuk masuk ke dalam sana. Qingshui! Tak berselang lama, Zhu Qingshui pun akhirnya telah selesai menanamkan bibit sihir dengan torehan energi mistis senilai 94. Tadinya King Yu sempat merasa kagum dengan hasil yang diperoleh Zhu Qingshui. Akan tetapi, King Yu dan Lu Xun merasa sangat khawatir kalau peserta urutan seterusnya tidak akan dapat memilih bibit sihir tingkat tinggi. Setelah itu, Go Yuan pun mendapatkan gilirannya melakukan penanaman bibit sihir dan berhasil menanamkan biji sihir legendaris senilai 101. Tak berselang lama, Yuan Ye pun seketika telah selesai mendapatkan giliran dan berhasil memperoleh bibit sihir pertumbuhan senilai 104. Ternyata torehan nilai diperoleh Yuan Ye juga sama seperti Yuanxi di masa lalu. Mendengar kehebohan murid Yuanxi, Zhou Yunrong pun seketika sewot dengan hasil yang didapatkan oleh mereka. Setelah Sun Wen selesai, Zhou Yunrong pun seketika langsung meminta Lu Xun untuk segera bergegas masuk ke dalam portal induk iblis.
Selama perjalanan menuju ke sana, para murid-murid pun sempat bergosip tentang Lucian. Oleh karenanya, Yuanshi pun merasa kalau saat itu Lucian sedang merasa sangat gugup meskipun memiliki sebuah pemikiran cerdas dan bijaksana selama ini. 就这，陆巡，去给这帮废物展示一下真正。仇恨可是拉满了，陆家少爷居然败差一点，今天要是结果出来不好看，看魔种移植的成败应该在5-5次有些优柔寡断，杂念难，反而进入忘我状态。 Sesampainya di sana, Lucian pun seketika merasa panik ketika didatangi oleh induk iblis. Tak berselang lama, Lucian pun akhirnya berhasil keluar. Ketika mengetahui keadaan Lucian, Zun Junrong pun menyuruh Lucian untuk kembali beristirahat dan makan yang banyak. Sontak, No pun seketika muncul dengan melarang Zun Junrong agar tidak memberikan ayam goreng kepada Lucian. Mendengar hal itu, para murid pun seketika langsung menertawakan Zhu Junrong. Ternyata, Lucian saat itu telah mendapatkan elemen senilai 112 dan berada di urutan ke-10 biji sihir tingkat tinggi. Setelah itu, kini giliran King Yu lah yang akan memasuki portal induk iblis. Sementara itu, kita diperlihatkan kedua pangeran kembar yang kelihatannya sedang merencanakan sesuatu di labirin sekolah. Karena takut ketahuan, pangeran kembar itu pun bergegas pergi menjauhi tempat itu. Di sisi lain, para murid dan guru sekolah Gunung Merah tengah sedang menunggu King Yu yang masih belum juga selesai mengambil biji sihir. Di sana, Yuanshi pun merasa kalau King Yu dalam keadaan baik-baik saja di dalam sana atas perlindungan Zhu Junshan. Karena Baishu terlihat sangat khawatir, Yuanshi pun menyuruhnya untuk melihat ekspresi Zhu Junshan yang nampak tenang-tenang saja. Setelah itu, King Yu pun akhirnya berhasil keluar dengan memperoleh biji sihir mistis senilai 114 dan berada di urutan ke-9. Namun, torehan nilai yang dihasilkan King Yu seketika berubah menjadi 113 dan beralih di urutan ke-10. Melihat hal itu, Yuanshi pun beranggapan kalau King Yu telah melakukan penanaman 2 biji sihir di dalam tubuhnya. 你看朱院长如此，神秘114，是植入了2颗魔种。 Oleh karenanya, Zhu Junshan pun berharap supaya King Yu bisa menjadi salah satu penyihir terhebat sepanjang sejarah Kekaisaran Qin. Sayangnya King Yu yang berada dalam keadaan lemah itu pun seketika langsung pingsan. Melihat hal itu, Zhu Junshan pun langsung memberikan sebotol obat mahal khusus untuk King Yu. Karena obat tersebut sangat manjur, Baishu pun langsung memberikan beberapa batu mineral kepada Zhu Junshan agar memberikan obat tersebut lebih banyak lagi. Namun King Yu sendiri sama sekali tidak membutuhkan obat sebanyak yang Baishu inginkan. Setelah itu, Baishu pun akhirnya mendapatkan kesempatan untuk menanamkan biji sihir. Sesampainya di sana, Yuanshi pun seketika langsung muncul mengikuti Baishu. Setelah itu, Yuanshi pun langsung memandu Baishu untuk menanamkan biji sihir oleh sarang induk iblis. Namun, percobaan pertama seketika gagal dikarenakan Baishu saat itu masih saja mengeluarkan jiwa naluri pemburu seperti di gunung salju. Oleh karenanya, Yuanshi pun memandu Baishu supaya mengubah nalurinya menjadi seorang penyihir. Setelah berhasil menenangkan diri, Baishu pun akhirnya berhasil membangkitkan sihir di dalam tubuhnya. Akan tetapi, Baishu saat itu justru malah memperoleh biji sihir tingkat rendah dan memperoleh nilai 0. Di sana, Yuanshi pun menyuruh Baishu untuk segera menanamkan biji sihir yang telah ia peroleh. Akan tetapi, Baishu sendiri masih bersikeras mencoba mendapatkan biji sihir sekali lagi menggunakan kekuatan sihir yang dirinya kuasai. Sampai pada akhirnya, Baishu pun akhirnya berhasil mendapatkan biji sihir tingkat tinggi sepanjang sejarah 1800 tahun, yang mana Baishu bisa mendapatkan 500 biji sihir dalam sekali serap. Di sana, Baishu pun akhirnya mendapatkan sebuah biji sihir mistis senilai 116. Sontak, Zhu Junshan pun langsung masuk ke dalam sana dan mengatakan kepada mereka berdua
kalau sarang induk iblis telah mengalami kerusakan hingga layu akibat kekurangan vitalitas di dalam tubuh Baisho. Oleh karenanya, Zhou Junshan pun meminta ganti rugi kepada mereka berdua atas rusaknya sarang induk iblis. Di sana, Yuan Shi pun mengucapkan kalimat terima kasih karena Zhou Junshan telah merelakan Baisho berada dalam bimbingannya. Mengenai masalah sarang induk iblis, Yuan Shi dan Baisho pun bersedia memberikan ganti rugi. Setelah selesai, para murid pun turut bersorak gembira atas pencapaian Baisho. Di sana, Zhou Junrong pun merasa sangat heran dengan Zhou Junshan yang selama ini sudah menyanyiakan orang berbakat seperti Baisho sejak awal. Sayangnya, Zhou Junshan sendiri masih merasa sangat jengkel dan lebih memilih memerintahkan Zhou Junrong untuk memanggil para pembimbing dan berdiskusi mengenai kerusakan sarang induk iblis. Singkat cerita, kini para pembimbing pun akhirnya berkumpul di ruang guru. Di sana, Zhang Jinchen sebagai pengawas sekolah itu pun memberikan keputusan agar Baisho dihukum tegas atas kerusakan induk iblis. Mendengar hal itu, Zhou Junshan pun langsung membalas perkataannya kalau Zhang Jinchen sama sekali tidak berhak memutuskan permasalahan. Oleh karenanya, Zhang Jinchen pun merasa ketakutan apabila tidak akur dengan kepala sekolah. Sontak, para pembimbing pun seketika dikejutkan dengan suara Pangeran Ying Hongtu. 你搞张人事， 朱院长好大的脾气啊！ 参见皇子殿下。 Di sana, Ying Hongtu meminta Zhou Junshan untuk menjelaskan persiapan yang akan dilakukan Sekolah Gunung Merah untuk memperbaiki sarang induk yang telah rusak. Apabila Zhou Junshan tidak dapat memperbaikinya, Ying Hongtu pun meminta agar Baisho diusir dari Sekolah Gunung Merah. Tadinya, Zhou Junrong merasa kalau debat kali ini kepala sekolah akan mengalami kekalahan. Alhasil, Yuan Shi pun langsung memberikan pernyataan kalau keberadaan Ying Hongtu kali ini amat sangat mengganggu diskusi para pembimbing demi memulihkan sarang induk iblis. Oleh karenanya, ia pun juga meminta ganti rugi kepada kekaisaran apabila sarang induk terkena celaka. Di sisi lain, para murid pun seketika dikejutkan dengan keberadaan monster yang keluar dari labirin. Menyaksikan hal tersebut, Baisho pun merasa sangat tertarik untuk bertarung melawan monster tersebut. Sementara itu, Zhou Junshan pun yang merasa sangat kebingungan itu pun langsung menjelaskan kalau Baisho merupakan duta utusan dari suku Gunung Salju untuk belajar di Sekolah Gunung Merah. Apabila dirinya mengusir Baisho, maka itu berarti memutuskan jalur komunikasi kekaisaran dengan Gunung Salju. Selain itu, Baisho sendiri juga telah bersedia menjamin keamanan sarang induk iblis dengan air mata naga. Sontak, Zhang Jinchen pun seketika langsung merasa marah, seolah-olah Zhou Junshan berada dalam posisi menipu Ying Hongtu. Namun ternyata, Ying Hongtu saat itu setuju dengan keputusan Zhou Junshan dan langsung pergi meninggalkan diskusi para pembimbing. Oleh karenanya, Zhang Jinchen pun merasa sangat sia-sia setelah berusaha membela Ying Hongtu. Setelah itu, Zhou Junshan pun merasa ada sesuatu yang bermasalah di labirin. Namun Yuan Shi lebih menyuruhnya untuk segera memberi lotre karena dirinya lah yang akan menangani si monster yang terlepas dari labirin. Sementara itu, Baisho sendiri sedang berusaha mengendalikan monster tersebut. Alangkah terkejutnya ketika Baisho menjatuhkan air mata naga miliknya, monster itu pun seketika berubah menjadi sangat jinak. Setelah itu, Baisho pun mengeluarkan air mata naga miliknya untuk mengendalikan monster tersebut. Sedangkan Qingyu sendiri masih merasa ada sesuatu yang aneh dengan si monster, yang mana monster itu rela keluar dari labirin hanya demi mendatangi Baisho. Tak berselang lama, Yuan Shi seketika langsung datang menghampiri para murid yang ada di sana.
Oleh karenanya, Yuanxi memerintahkan para murid untuk segera pulang kecuali beberapa murid yang ia bimbing. Setelah itu, kita diperlihatkan keberadaan Zhou Junshan membeli deretan obat mujarab titipan Baisho. Sedangkan Zhang Jincheng yang berkomplot dengan kekaisaran itu pun terlihat sedang memohon ampun di hadapan kedua pangeran kembar karena telah gagal menyelesaikan rencana untuk mengusir Baisho. Di sisi lain, King Yu dan Baisho malah sedang asik-asiknya bermain bersama monster sihir. Dan akhirnya, sekolah Gunung Merah pun berubah menjadi lebih tenang tanpa gangguan keluarga kekaisaran. Ini adalah akhir dari episode Donghua You Are a Genius ya guys. Jadi buat kalian yang mau nonton alur cerita Donghua lainnya, pastikan jangan lupa tekan tombol subscribe untuk notifikasi berikutnya ya.